Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertama-tama sore hari ini saya merasa sangat istimewa. Ada kedatangan para tamu, umat difabel yang duduk di depan kita. Saya belum tahu datang dari mana saja, dari paroki mana saja. Yang jelas ini adalah hal yang istimewa untuk kita bersama bisa merayakan Ekaristi dengan saudara-saudara kita. Selamat datang di Paroki Santa Maria Tak Bercelah. Terima kasih ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya pada suatu ketika berkunjung ke rumah salah satu keluarga. Memang bukan di paroki ini. Saya sengaja berkunjung dan biasanya ini saya lakukan untuk mengenal umat lebih dekat. Tidak saya rencanakan kunjungannya, tetapi rupanya kunjungan ini cukup mengesan sehingga saya mengingatnya sampai beberapa lama waktunya. Keluarga ini adalah keluarga yang bukan punya segala sesuatunya, tidak, tapi kekurangan juga tidak. Mereka punya rumah 2 lantai, ada kendaraan, dan saya kira mereka adalah keluarga yang juga mampu. Nah, yang unik ketika saya berkunjung ke keluarga ini, karena kunjungan mendadak, keluarga ini rupanya sedang sibuk semua. Mereka masing-masing punya tugas pekerjaannya. Ada 3 anak dalam keluarga ini. Dan mereka masing-masing rupanya sibuk bekerja, membersihkan rumah. Ketika saya datang, mereka mohon waktu sebentar supaya bisa membersihkan diri, lalu menerima saya untuk bisa ngobrol.
Dan memang tidak lama keluarga itu kemudian berkumpul, dan saya bertanya, mengapa untuk urusan rumah itu dikerjakan sendiri? Kalau melihat bagaimana rumahnya, apa yang mereka punya, mereka bisa mencari asisten rumah tangga. Bahkan juga bukan hanya satu, tapi mungkin 2 orang bisa, bahkan mungkin 3, untuk membersihkan semua rumah sehingga rumah sangat bersih dan juga tertata rapi. Tapi rupanya sang ayah menjelaskan, Romo, kami sejak membangun keluarga tidak pernah yang namanya memakai asisten rumah tangga. Jadi semua dikerjakan sendiri, meskipun itu pontang-panting. Ya pernah ada orang tua datang untuk membantu ketika anak masih bayi. Tapi selanjutnya segala urusan rumah tangga dikerjakan bersama-sama. Sejak kecil mereka dibiasakan anak-anak untuk membantu orang tua, apapun itu, mulai dari tugas yang sangat ringan, mengambil sampah, membuang sampah, ataupun mulai dari mengambil jemuran, kemudian menjemur pakaian yang dicuci, di mesin cuci, dijemur, hal-hal yang sederhana. Pada akhirnya dengan bertambahnya usia, maka pekerjaannya juga bertambah. Saya lihat anak-anak gembira dan mendengar cerita dari orang tua, ternyata anak-anak ini pinter, anak-anaknya ini berprestasi di sekolah. Maka saya memuji mamanya. Wah, ini pasti mamanya pandai ini, karena anak-anak pandai. Biasanya anak yang pandai itu menurun dari mamanya, jangan terbalik, bukan dari papanya. Tapi anak yang rajin, anak yang tekun, yang ulet, itu dari papanya. Maka kalau ada anak pandai, yang dipuji mamanya terlebih dahulu. Kalau mamanya ternyata tidak pandai, bukan salah mamanya ya. Ada seorang istri yang bilang, kalau saya pandai Romo, saya tidak akan milih suami saya gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan penuh perjuangan ternyata suami istri ini mendidik anak-anak, mendidik dengan contoh, juga dengan tentu dengan nasihat, dengan bimbingan, tetapi dengan contoh itu sangat luar biasa pengaruhnya. Dan ketika anak-anak semakin dewasa, mereka kuliah di perguruan tinggi yang terkenal, yang bagus, di luar kota, ternyata mereka bukan hanya melulu kuliah atau sekolah, tapi anak-anak ini juga meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan sosial. Mereka mendampingi anak-anak, anak-anak jalanan, anak-anak yang tidak sekolah untuk belajar. Rupanya apa yang dilakukan ketika di rumah, mengajar mereka bekerja, mengajar mereka melayani, itu menumbuhkan kesadaran akan kepedulian kepada sesama. Kelihatannya hal yang sepele, membersihkan rumah, mengatur rumah, merawat rumah dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Tapi ternyata itu justru menumbuhkan kepedulian dan membangun kedewasaan mereka akan tanggung jawab. Mulai dari hal yang kecil, pekerjaan yang kecil dilakukan dengan baik, maka mereka diberi tanggung jawab yang lebih besar. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya membuat mereka jauh lebih dewasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
hari ini Tuhan Yesus juga menghendaki kepada kita semua bahwa siapa yang ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mendidik anak untuk menjadi pejabat, menjadi penguasa, menjadi orang yang mempunyai materi yang besar, itu tentu mudah. Tapi mendidik anak untuk menjadi orang yang solider dengan sesama, itu yang tidak mudah. Bisa jadi menjadi pejabat, tapi kurang peduli kepada sesama. Bisa jadi mempunyai kekayaan, tapi tidak peduli dengan situasi yang ada di sekitarnya. Justru yang tumbuh adalah ego yang semakin kuat, mementingkan diri sendiri, memperkaya diri, mengejar kedudukan, sehingga tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Apapun yang diinginkan akan diraih, meskipun cara-caranya mungkin tidak halal. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan mengajari pelayanan mulai dari hal yang sederhana, disitulah semakin hari tumbuh kepekaan. Pelayanan adalah ungkapan kasih yang terus-menerus dibangun dengan setia. Dan pada akhirnya pelayanan itu akan menjadi besar. Karena apa? Karena ternyata kasihnya juga bertumbuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka ketika hidup kita jauh dari pelayanan, mungkin ego kita akan semakin besar. Justru semakin kita ditarik oleh dunia untuk mengejar dunia. Maka dengan pelayanan, meskipun itu hal yang sederhana, kita diajak untuk membuka diri kita, bahkan berbagi dari apa yang kita miliki, sehingga apa yang kita miliki menjadi berkat bagi sesama kita, terutama yang membutuhkan. Bacaan hari ini meskipun mungkin susah untuk kita telaah. Mengapa menjadi pelayan justru menjadi yang terbesar? Karena pelayanan itu membawa kasih kepada banyak orang. Dan kasih itu menggerakkan orang, membuat orang untuk melakukan hal yang sama. Dan akhirnya kasih itu mewujudkan kebaikan bagi hidup bersama. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari masih ingat dengan Bapak Paus yang berkunjung ke Indonesia dan juga ke Papua New Guinea, ke Timor Leste, dan juga ke Singapura. Bapak Paus adalah seorang pemimpin. Tentu kita membayangkan bahwa pemimpin itu akan datang dengan atribut-atribut yang sesuai dengan jabatannya. Tapi justru Bapak Paus datang ke sini menunjukkan bahwa dia adalah pelayan. Dia adalah orang yang rendah hati. Dengan kesederhanaannya, dengan kasih yang diungkapkannya. Dia bukan menunjukkan pemimpin yang mempunyai atau menguasai hal-hal duniawi, tapi justru pemimpin yang punya kekayaan kasih yang siap dibagikan kepada siapa saja. Dan itu sungguh menggetarkan, membuat kita terpesona dan buat kita juga dipenuhi oleh damai. Karena apa? Perbuatan kasih itu menenangkan hati dan membawa damai bagi semua orang. Semoga kita juga digerakkan bukan hanya untuk mengejar kekuasaan ataupun materi dari dunia ini, tapi diharapkan kita mau menyediakan waktu kita untuk melayani sesama sebagai usaha untuk memupuk kasih kita, cinta kita kepada Tuhan dan sesama. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.